Assalamualaikum. Salam Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Selamat datang kembali dalam pemaparan dari proses pembelajaran saya dalam program pendidikan calon guru penggerak, CGP. Angkatan 10 tahun 2024. Pada kali ini saya ingin memaparkan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tugas 1. Refleksi. Trapesium usia. Pada tugas kali ini saya mencoba menyelesaikan diagram trapesium usia. Di sini Bapak Ibu akan membuat diagram trapesium usianya sendiri dengan mengikuti instruksi berikut. Buatlah garis miring naik ke atas, sisi kiri, tuliskan usia saat Bapak Ibu menyelesaikan masa sekolah pada ujung garis tersebut. Lanjutkan dengan membuat garis mendatar, tengah, yang menunjukkan usia kerja. Pada salah satu titik di garis tersebut, tuliskan angka yang menunjukkan usia saat ini. Buatlah garis miring menurun, sisi kanan, untuk menandakan masa pensiun. Ingatlah dua peristiwa penting pada masa sekolah, satu peristiwa bernuansa positif dan satu lagi yang negatif yang terkait relasi Bapak, Ibu dengan guru pada rentang usia PAUD sampai sekolah menengah, April 17 tahun. Pada bagian garis miring naik ke atas, sisi kiri, tulis angka yang menunjukkan pada usia berapa kedua peristiwa tersebut terjadi, misalnya, umur 7 dan 12 tahun. Hitunglah selisih dari usia Bapak Ibu sekarang dan usia pada saat kedua peristiwa tersebut terjadi. Demikian tugas trapesium usia saya. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam tampilan gambar berikut ini. Nilai positif yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya duduk di sekolah 3 MTS, saya memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Saya dipertemukan dengan seorang guru yang sampai saat ini menginspirasi saya untuk menjadi seorang guru. Nama guru tersebut adalah Bapak Yusran, beliau mengajar pendidikan agama Islam. Peristiwa yang terjadi adalah saat pembagian rapor hasil belajar siswa di sekolah. Waktu itu seluruh orang tua diwajibkan untuk mengambil rapor anaknya di sekolah. Dan di waktu itu juga saya mengetahui bahwa ibu saya akan terlambat atau bahkan tidak datang mengambil rapor saya. Oleh karena itu saya merasa malu untuk berangkat ke dalam aula pembagian rapor, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidur di dalam masjid sekolah saya. Saat saya tertidur pulas, tiba-tiba ada Bapak Yusran yang membanguni saya. Beliau berkata, "Juna, bangun, ambil rapor kamu. Kamu dipanggil ke depan, karena kamu memperoleh peringkat." Singkat cerita, saya bergegas menuju aula sekolah untuk mengambil rapor saya. Dan terjadilah peristiwa yang saya khawatirkan, ibu saya tidak hadir waktu itu untuk mendampingi saya mengambil rapor. Saya merasa bahagia karena saya bisa membuktikan hasil belajar saya, di saat yang bersamaan saya juga merasa bersedih karena ibu saya tidak dapat mendampingi saya di waktu itu. Saat nama saya dipanggil ke depan, saya hanya berdiri seorang diri tanpa orang tua. Tiba-tiba hal yang tidak terduga muncul. Bapak Yusran muncul di belakang saya sambil memegang pundak kecil saya seraya berkata, "Bapak di sini, Juna." Itulah momen positif yang saya rasakan. Di saat itu saya menyadari bahwa kehadiran oleh seorang guru bukan hanya untuk mengajar atau memberikan pendidikan saja, melainkan untuk menjadi sosok keluarga baru yang mengisi kekosongan kehidupan muridnya. Nilai negatif yang pernah saya alami. Cerita ini adalah di saat saya duduk di kelas 5 SD. Waktu itu saya sering melakukan tindakan yang tidak disenangi oleh orang lain, seperti mengganggu teman, berkelahi dan banyak hal lainnya. Kenapa saya melakukan hal itu semua? Karena saya merasa bahwa saya kurang perhatian saat berada di lingkungan keluarga. Sehingga saya suka mencari perhatian orang lain dengan cara mengganggu teman-teman saya. Satu ketika saat saya mengganggu teman-teman, akhirnya menimbulkan keributan saya dengan teman saya dan kami pun menjadi berkelahi. Waktu itu perkelahian kami diberitahukan kepada guru kami dan akhirnya saat jam pelajaran dimulai saya dan teman saya yang berkelahi tersebut diminta untuk maju ke depan kelas. Saat berada di depan kelas kami disuruh untuk berdiri di depan kelas sembari diberikan nasihat tentang arti sebuah pertemanan. Saat itu saya menganggap bahwa yang dilakukan guru tersebut adalah perbuatan yang salah karena saya merasa dipermalukan oleh guru tersebut saat berada di depan kelas. Hal tersebut menjadi pengalaman negatif yang akan selalu saat ingat sampai saat ini. Rasa sedih, malu dan menyesal menjadi satu di saat itu. Namun pada akhirnya saat menjadi seorang guru, saya menyadari bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak sepenuhnya salah.
Karena berkat guru tersebut, saya akhirnya menyadari bahwa pertemanan adalah pelengkap perjalanan kehidupan kita di masa depan. Dari diagram trapesium tersebut, terdapat momen, peran dan nilai yang terjadi. Peran. Guru memiliki peran untuk mendampingi dan menebalkan karakter murid yang telah terbentuk dari sejak dia lahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru hendaknya menjadi fasilitator bukan sebagai instruktur, guru adalah pendidik bukan hanya sekedar mengajar. Sehingga perjalanan usia manusia yang digambarkan dalam trapesium usia menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nilai. Guru adalah teman, sahabat, dan sekaligus orang tua murid di sekolah. Guru menuntun murid untuk dapat belajar dengan baik dan bermakna terkait jati diri dan kemampuan dasar dari seseorang. Sehingga murid dapat menemukan kemampuan terbaiknya, dan meraih cita-cita dan impiannya untuk bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Momen. Momen pada masa ketika di sekolah masih sangat terasa, dikarenakan masa kecil sampai muda adalah masa di mana seseorang sedang menemukan dan merasakan hal-hal indah, bersama dengan teman-teman di sekolah, bahkan ada istilah cinta monyet ketika memasuki masa sekolah SMP. Ketika bermain dan belajar di lingkungan baru, akan meningkatkan rekaman indah dan pahit bahkan ketika sampai dewasa. Itu semua menjadi warna dalam perjalanan kehidupan manusia. Berdasarkan diagram trapesium usia yang sudah saya paparkan, hal tersebut menjadi sebuah trigger atau pemicu saya dalam menggapai masa depan, yaitu menjadi seorang guru. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pada tugas kedua ini, saya diberikan 2 buah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Dan yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Saya akan memaparkan hasil dari pemikiran saya mengenai pertanyaan pertama tentang apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Nilai-nilai diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah saya mempunyai sifat suka membantu, loyal kepada orang lain, mudah bergaul, mempunyai jiwa kepemimpinan, dan kemampuan di bidang teknologi, informasi. Sehingga saya mampu menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas di sekolah saya. Contohnya, A. Menggerakkan murid. Saya mampu untuk menuntun murid dalam menemukan bakat dan minat mereka khususnya di bidang perlombaan seperti bernyanyi, pidato, puisi, bermain bola voli dan lain-lain. B. Menggerakkan rekan guru dan komunitas belajar di sekolah saya. Pada saat rapat bulanan, Kombel Besar, saya menyarankan untuk menggunakan sistem IT dalam penilaian sumatif untuk siswa kelas 7 kepada rekan guru yang lainnya. Dan akhirnya saran saya diterima, sehingga kami melaksanakan penilaian sumatif dengan sistem IT yaitu Google Form. Guru dan siswa saat itu sangat antusias menerima perubahan yang terjadi, meskipun dalam pelaksananya terdapat kendala dan hambatan yang dialami, hal tersebut tidak mematahkan semangat para rekan guru untuk belajar bersama-sama. Dan untuk pertanyaan kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah A. Murid. Saya berusaha menjadi fasilitator buat mereka, selain itu juga saya berperan sebagai role model, contoh, yang baik buat mereka. Terutama dalam hal perlombaan, saya sebagai guru juga memberikan contoh kepada mereka untuk bisa mengikuti perlombaan. Saya juga berperan sebagai rekan, sahabat dan orang tua mereka yang selalu memberikan motivasi kepada mereka untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. B. Rekan guru dan komunitas sekolah. Peran saya dengan rekan guru adalah saya berusaha menjadi rekan kerja terbaik, bisa memberikan solusi dan saling membantu dalam pekerjaan. Dalam komunitas sekolah peran saya adalah sebagai anggota dari komunitas tersebut yang bisa memberikan saran serta masukan yang membangun demi tercapainya tujuan dari komunitas sekolah. Demikian pemaparan dari hasil tugas saya tentang, mulai dari diri, pada modul 1.2, tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih banyak. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Salam Bapak, Ibu guru hebat semua.